channelnya menurut saya yang sudah wow istimewa pokoknya. Ada hasilnya. Alhamdulillah, ceperan lancar. Iya. Lebih sering, lebih bagus sebenarnya. Apalagi kalau sudah channel besar itu malah sebaiknya itu malah lebih sering. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami lagi bertiga ya, luar biasa. Sebenarnya harusnya berempat ataupun berlima, tapi yang dua mungkin sibuk ya. Sibuk pacaran apa sibuk sayang-sayangan sama misuanya ya. Ini yang meluangkan waktunya buat kita, buat nanti motivasi juga buat teman-teman ini YouTuber Hongkong yang sudah pulang ke Indonesia, dan saya menunggu momentum kesempatan yang seperti ini. Nanti saya coba akan hadirkan juga ini di Zoom Rabu malam Kamisan. Jadi mereka-mereka yang sudah duluan, yang channelnya menurut saya yang sudah wow istimewa pokoknya, dan senang rasanya hari ini mereka hadir di tengah-tengah kita. Oke, selanjutnya Mbak Noni boleh diperkenalkan lagi nih buat teman-teman semuanya. Silakan. Halo semuanya. Saya Noni, channel saya Pawon SA. Perkenalan nih ngono yo. Ya, senengin sampean, Mbak. Nek wis cukup. Subscribe naik puncak gunung ya Mbak Noni. Boleh itu cerita, Mbak, itu cerita tuh. Ya, kalau subscribe itu ya tergantung viewersnya sih ya. Tergantung konten kita. Kalau menarik itu viewersnya itu juga naik gitu. Mantap ya. Mantap. ada ceperan ya. Ada hasilnya. Alhamdulillah, ceperan lancar. Iya. Walaupun jarang upload ya Mbak ya. Jarang. Aku udah berapa bulan nggak upload. Pokoknya selama hamil itu nggak upload deh. Ya, gara-gara gawan bayi. Kadang sebulan sampai upload cuma 3, Mbak, atau 2. Aku lihat. Iya, pokoknya cuma itu. Sebenarnya ada itunya, tapi mau ngupload pencet apa tuh keluar gitu loh. Rasa-rasa nggak tahu kenapa. Kawan amin. Oke, sekarang Mbak Najwa, boleh diceritakan sedikit perkenalannya Mbak Najwa. Ini mungkin yang belum kenal teman-teman supaya bisa jadi kenal, karena banyak yang baru ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Najwa Channel, teman-teman. Kontennya masak sama seperti Mbak Noni, dan sudah 6 bulan di rumah. Nah, Mbak Najwa 6 bulan, aku udah 1 tahun. 6 bulan di rumah. Dan ternyata di rumah itu godaannya lebih besar daripada waktu kita kerja di Hong Kong ya Mbak Noni. Iya. Dulu waktu di Hong Kong pengennya cepat pulang Indonesia, nanti setiap hari kita bebas mau ngapain, mau ngonten, mau ngapain, pengennya seperti itu. Tapi ternyata setelah di rumah sebaliknya, males numpuk. Soalnya sudah kerjaannya mungkin banyak, terus sudah kumpul keluarga, ngurus anak, ngurus suami, jadi ibu rumah tangga. Oke. Jadi
Jadi tambah gitu loh maksudnya pekerjaan nih. Tambah ya. Sip. Nah itu. Sip. Mantap. Jadi ini cuplikan di Facebook Live, jadi biar nanti kita masukin. Oke, Mbak Noni sekarang ya, jadi udah 1 tahun ya. Dulu perjuangannya di Hong Kong dan sekarang di Indonesia. Kira-kira ada bedanya nggak, Mbak? Ya, sama kayak Mbak Najwa, kalau udah di Indonesia tuh godaannya yaitu Oh, ya. kesibukan keluarga, terus apa ya? Sebenarnya sih kalau nggak males sih sebenarnya bisa bikin konten gitu ya. Cuman kan ini lagi hamil gini kayaknya tuh males banget. Congratulations, selama dulu. Apalagi pengantin baru. Nah itu Mbak. Iya. Kelebihan nih. Pengantin baru jadi ya wes in the hoy. Iya, dulu waktu di Hong Kong kan kayaknya tuh pengen cepet pulang aja lah biar bebas bikin konten gitu. Tapi sampai Indonesia ya kan di luar dari dari angan-angan kita. Ya harus punya komitmen lah, kalau udah pulang ke Indonesia itu harus punya komitmen. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita mungkin always subscribe sudah banyak. Terus kalau nggak ngupload ya eman-eman kayak gitu loh. Rugi. Sedangkan nggak ngupload pun YouTube itu loh masih baik itu tetap ngasih gaji ya Mbak Noni. Masa kita nggak mau enak-enakan terus enak-enakan nggak ngupload kan eman-eman gitu loh maksudnya. Iya. Jadi dari situlah kita bangkit lagi. Ayo semangat. Okay. Gitu ya. Jadi kendalanya ternyata jauh lebih besar dan orientasinya juga sudah semakin berbeda ya. Kalau udah pulang. Iya. Bagaimana dengan wifi? Nggak ada masalah. Wifi sekarang lancar. Aman ya? Wifi lancar aku. Aman ya? Aman. Jadi gratis karena lagi. Apa? Iya gratis lagi. Oh gratis. Dibayarin dulu ya. Kan punyanya saudara sendiri. Waduh. Aduh, nebeng. Enak. Kan? Ya dipasang di rumah, cuman kan dia punya kayak menara sendiri kan. Satu gitu. kecamatan itu yang pegang dia. Oh iya. Gratis, wifi ku yang kalau buat ngupload itu lancar, soalnya dibikin apa Mas? Digawe apa? Yang tinggi itu loh, yang buat ngupload. RAM-nya tinggi. Punya aku yang itu juga, Mbak. Oh. Tapi bayar. Iya. Kalau bayar berapa? Coba bisa di-share. Ya kalau bayar berapa? Kalau bayar ya 200. 200 ya? Yang besar, kalau yang kecil biasa itu sekitar 100. Oh, Mbak Najwa juga segitu angkanya? Enggak, aku ngambil yang 110 itu juga lumayan lancar, Mas. Lumayan lancar. Upload konten bisa ya? Bisa. Upload konten itu 10 menit udah kelar. Oke ya? Iya, udah oke. Oh, ini soalnya kemarin beberapa ada yang tanya kan, aku juga WM Mbak Yuku waktu aku pulang itu ngupload konten kok setengah modal. Tapi ternyata oke ya. Iya, kalau yang nggak tahu itu emang gitu kan, wifi kan ada paketannya itu ada 2 macam, yang besar sama yang standar biasa. Kalau yang besar itu biasanya kan buat kerja kayak di kecamatan, pedesaan, itu pasti ambilnya RAM-nya yang gede. Sekolahan. Iya, sekolahan gitu. Sekarang soalnya daring ya, anak-anak sekarang sekolahnya udah pada online ya. Jadi wifi-nya juga menyesuaikan kan. Sekolahnya kan online pandemi kemarin kan. Kalau yang di rumah itu standar biasanya, yang harga 100 itu yang kalau buat upload lemot, tapi kalau buat online bisa. Kan ada 2, yang kalau buat download lemot, buat upload lancar. Kalau di tempatku sini dibikin downloadnya itu lemot, tapi kalau buat ngupload
itu dibikin lancar. Lancar. Soalnya aku minta yang itu. Soalnya aku download enggak. Aku kan bukan konten yang suka download terus di-review gitu kan, bukan. Oh. Kitanya Kalau apa? yang download itu pelan banget, tapi kalau buat ngupload itu wis kayak balapan motor. Aku belum lihat pawonnya sampean yang baru loh, Mbak. Katanya kemarin sampean bikin pawon yang baru buat studio. Ayo di review. Mbak Noni, ayo. Aku pernah dengar kok kemarin sampean ngomong. Pawonnya kalau yang di rumahku sendiri udah jadi, kalau di rumah suami sini belum. Mau dibikinkan. Suamiku masih sibuk. Kendala ya memang. Jadi keluarga memang lebih menjadi prioritas ya jadinya. Kayak seolah-olah bahwa kalau dulu di sini ya keluarga kita cukupi dengan telepon sama kirim duit. Tapi kalau sekarang lebih ke bagaimana kita melayani suami, bagaimana melayani anak, nyiapin anak buat sekolah kayak gitu ya. Jadi tantangannya jauh lebih berat ya kalau di Indonesia. Iya, Mas. Ya enggak sih, sebenarnya suami dukung aja sih, mau bikin apa gitu, mau bikin apa, cuman kan lagi sibuk kerja, jadinya kan belum keurus. Sekarang kalau Mbak Najwa kan sudah ada putrinya, kan sudah ada anaknya nih. Kalau sampean mulai ngedit atau mulai ngambil video, bagaimana anaknya sampean itu melihat sampean bagaimana? Responnya atau mama gimana gitu dia? Kalau dia ngerti aku seandainya sudah pasang mau syuting kayak gitu, ya paling cuma liatin, Mas. Maksudnya ndak berani ganggu. Terus ngerti iku kerjaanku gitu loh, Mas. Maksudnya kan tak jelas nih, ibu di sini kerja kayak gitu, bikin konten kayak gitu. Dia tahu kalau ada channel YouTube namanya Najwa Channel, dan Najwa itu kan nama anakku gitu loh, maksudnya dia paham. Ada sempat cerita-cerita nggak sama temennya ibuku bikin konten loh, gini loh, nggak? Ada dia semangat. Senang maksudnya. Kalau Mbak Noni sekitar terus atau suami atau keluarga sekitar atau bagaimana pas waktu sampean pulang atau mungkin mendengar wis oleh transferan belum, wis bayaran belum. Nah, bagaimana respon sekitar keluarga bagaimana? Kalau sekitar itu ya masih awam ya, masih belum banyak yang tahu nge-YouTube itu apa kan. Kan soalnya masih di kampung. Jadi kan ya nggak tahu kok apa tuh enak di rumah aja, nggak kerja. Ada di rumah aja tidak dapat gaji. Nggak tahu masih. Mereka kan taunya aku masak gitu aja, dikirain ya cuma ngupload kayak TikTok, kayak di Facebook gitu. Padahal mereka kan nggak tahu kalau aku nguploadnya kan di YouTube kan dapat gaji juga gitu. Kan pada bilang, kenapa nggak bikin banyak disetorin ke warung-warung aja. Nah, warung kan perlu modal banyak. Kalau di YouTube kan cuma modal dikit. Jadi ada yang seperti itu ya, berkomentar ya. Intinya cara pandang teman-teman masyarakat masih kenapa nggak disetor ke warung aja, kenapa nggak cuma di video, padahal di video itu ada duitnya. Iya, makanya nggak usah susah-susah cari apa itu pelanggan ya. Pelanggan. Kan kalau di storein ke warung kan kadang kalau nggak habis, kadang juga rugi juga kan. Kalau bikin sedikit habis kan uangnya kan masih ngalir terus. Makanannya sudah habis, tapi kan apa itu videonya kan masih ngalir terus uangnya. Iya. Makanannya bisa dikasih malah tetangga ya. Iya, makanannya juga bisa dikasih gratis lagi. Saya sekarang ya, untuk kali ini komunitas YouTuber beberapa ending ini sudah mulai ke baking. Berkembang. Aku lihat itu, aku mantau ya. Ini harusnya kan ini saatnya Mbak Noni, saatnya Mbak Najwa, karena anak-anak sekarang udah melebar ke baking. Jadi kan harapan itu sebenarnya kan pengembangan itu akan terus gitu loh, terus ada di komunitas, sehingga bisa jadi kan nanti di kemudian hari nggak cuma di konten,
bisa jadi juga sebagai bentuk usaha kayak roti-roti yang agak gede. Makanya di komunitas nanti akan juga kita sharekan atau di grup juga kadang kita juga sampaikan. Kita udah dapat tempat, ada kesempatan. Jadi karena kembali lagi bahwa adminnya udah bertambah, kemampuan mereka ada di bidang kue. Jadi saya makanya terus teringat, wah ini orang-orang kue, orang-orang masak zaman dulu kan ada di Indonesia. Wah, oke lah, bikin Zoom lagi deh, buat semangat. Terus kembali lagi bahwa tantangan terberat, berarti pulang ke Indonesia itu bukan malah sebenarnya lebih free ya, tetapi tanggung jawab tadi ya. Jadi mesti diperhatikan kayak gimana. Cari subscriber banyak dulu di Hong Kong, nanti di Indonesia tinggal bagaimana, atau genjot habis juga di Indonesia. Karena rata-rata yang pulang ke Indonesia dari Hong Kong menurutku tak lihat beberapa kontennya nggak sekencang pada saat di Hong Kong gitu. Di Hong Kong. Nah, biar bagaimana, Mbak? kasih aku pencerahan buat teman-teman. Apa ya? Kalau aku sih sebenarnya biasa, cuman kan lagi kendala pulang itu kan menikah, habis nikahan terus hamil, itu kendalanya itu. Atau aku nggak tahu kalau sudah habis melahirkan nanti gimana, itu kan nggak tahu. Ini kayaknya tuh gawan bayi. Males, pokoknya males ngapa-ngapain, nggak masak aja. Pokoknya ngapain itu males banget. Sampai channel yang satunya aja juga nggak keurus. Wah, psikisnya orang hamil ya, psikisnya orang hamil. Iya, psikisnya orang hamil. Tapi kan tetap happy toh, Mbak. Ya, tetap happy, alhamdulillah. Nah ini Mbak Najwa. Jadi kalau Mbak Najwa kan jelas, sebenarnya Mbak Noni sama Mbak Najwa ini ada karakter yang sama loh. Seminggu kan 3 tuh. Kalau saya perhatikan kan nguploadnya seminggu 3 kan. Kalau aku lihat dulu di Hong Kongnya itu rutinitasnya nguploadnya kan wajib itu. Iya, nah, wajib itu sih. Pada saat di Indonesia pun masih 3 juga ya. Kalau Mbak Noni tadi aku lihat udah agak jauh ya gara-gara kesibukannya itu tadi. Kalau Mbak Najwa masih 3 ya? Enggak, sudah berkurang 1. Tinggal 1. Karena itu tadi ingat tanggung jawab. Seminggu 1 kali itu udah apa ya? Gimana ya? Kalau bikin kontennya itu syutingnya itu enjoy aja. Tapi pas ngeditnya itu loh yang kadang tuh males banget gitu. Sebenarnya saya tak rasa iki ngene Mas. Seandainya pas aku malas ngono ya. Engko lek wis tak tantang. Aku harus maksudnya kok malah males-malesan. Iki kok harus apa jenenge ngonten. Engko lek wis ngonten sebenarnya iki semangat iki koyo tumbuh lagi ngono Mas. Jadi lek wis kita wis berani maksudnya ngonten, engko wis mulai ada maksudnya iki kayak inspirasi baru ngono lho Mas. Tambah semangatnya ngono sebenarnya wis kita gelem mulai. Enggak menunda. Tapi aku tak usahakan tetap upload. 1 minggu sekali minimal, pokoknya 1 minggu sekali. Harus upload. Tapi ada bedanya bahwa saat channel itu sudah dikenal dan channel itu sudah naik ke atas, maka kalau intensitasnya upload tidak juga terlalu sering pun nilainya masih ada, apalagi kalau sering. Gitu ya? Gimana? Nah, iya benar. Jadi lebih sering lebih bagus sebenarnya. Apalagi kalau sudah channel lebih besar itu malah sebaiknya itu malah lebih sering. Minimal pokoknya 1 hari sekali, setiap hari. Jadi seperti itu ya. Jadi kembali lagi bahwa pulang ke Indonesia bukan hal yang gampang ya. Dalam bermain YouTube tanggung jawab kita dengan keluarga juga jauh juga menjadi bahan pertimbangan gitu kan. Luar biasa. Yang Noni SA ini sudah 14K loh, Mbak. 203 video yang Noni SA. Iya, padahal malah nggak kepegang itu. Pawon SA-nya 80 sekian terakhir, 78 atau berapa kemarin? 82K, 233 video.
yang Pawon SA. 89 udah mau 90 kayak. Kenapa? Udah mau 90 kayak. Aku cek ini Mbak, Pawon Ini SA. bentar lagi dapat Mbak, silver play button Mbak. Pas melahirkan nih. Oh, 82 800. Nah, 82,8. Kalau Mbak Najwa, jadi karena ini adalah konten-konten khusus ya, yang saya wawancarai di sini adalah orang-orang yang berkonten khusus. Jadi jadinya sudah dikenali 32,2K Mbak Najwa channel. Ini saya cek 32,2K. Untuk channel yang seperti itu uang belanja oke ya, bisa dapat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu kan yang penting. Jadi dulu anggapan bahwa waktu bikin di Hong Kong kan agar supaya di Indonesia ada hal yang bisa kita dapetin, dan benar-benar saat ini terbukti ya. Jadi apa yang Samen lakukan itu ada value-nya, ada nilainya ya. Terbukti gitu. Iya, Mas. Iya. Nah, karena rutinitas waktu di Hong Kong kan saya melihatnya seminggu 3 kali ya. Ternyata seminggu 3 kali Mbak Najwa ini berapa kontrak lebih cepat kan. Artinya memulai YouTube-nya sampai udah mau pulang, sama Mbak Noni juga kan memulainya. Mbak Noni kan dari start kita 2018 Mbak. Jadi komunitas YouTube ada kan, sampai pertemuan kedua datang, jadi kan 2018. Jadi artinya lebih waktu itu memang menentukan untuk jumlah subscriber juga ya. Waktu panjangnya waktu dan rutinitas konten itu juga subscribe ya. Ada selama ini ada hal yang aneh nggak di channel-channel sampean, atau sesuatu yang bisa disampaikan ke teman-teman, hal-hal sing kudu piye ketika subscribe-nya masih di bawah 10.000 gitu loh. Rata-rata kan teman-teman masih di bawah 10.000. Kira-kira bagaimana dan seperti apa kira-kira? Kalau subscribe itu nggak bisa kita itu ya prediksi ya. Soalnya itu menyangkut kayak konten kita itu yang viral gitu ya. Kalau ada salah satu konten kita yang viral, itu subscribe itu pasti ngelonjak sendiri. Ngelonjak drastis. Jadi nggak bisa kita tentukan subscribe itu harus dari harus begini atau harus begitu, enggak. Itu subscribe itu kalau salah satu konten kita itu ada yang viral, yang dalam 1 bulan itu yang nonton viewersnya itu ada 500K lebih, itu pasti subscribe-nya itu pasti melambung. Automatically ya? Iya. Kalau Mbak Najwa ada hal yang kira-kira aneh nggak di channelnya, atau yang kadang sama juga cerita hari inilah upload ya penontonnya baru segitu, tadi sebulan 2 bulan penontonnya grow up ya. Teman kan pernah ngomong kayak gitu ke saya kemarin di kontennya. Iya. Kalau aku sih di saat kita ngupload mungkin kayak penyaku kan subscribe wis 32, dan di saat aku ngupload kan view-nya kan segitu-gitu pertama gitu loh. Kita nggak usah kecil hati, nggak usah malu. Kita nggak tahu mungkin 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi konten kita yang view-nya sedikit itu bisa boom gitu. Jadi yo tetap upload aja gitu loh, tetap konsisten upload, dan rezeki itu nanti insya Allah pasti ada yang, pasti suatu saat ada yang, salah satunya ada yang boom gitu loh videonya. Nah terus ini ya, sampean kalian berdua ini kan orang-orang yang channel khusus ya pada saat, nah ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman kan, channel khusus dan memilih untuk tidak dicampur dengan hal yang lain. Nah kalau Mbak Noni sendiri kenapa sampean bikin channel khusus dan spesialisasi di kue gitu? Pertama karena itu salah satu hobi aku kan masak.
dan pokoknya bikin, biasanya itu aku bereksperimen kayak makanan daerah itu kan, daerah-daerah tertentu tuh harus basicnya itu rempah-rempah dari sana ya. Kalau aku tuh sukanya yang di-mix sama kayak Jawa sama Lombok gitu kan. Aku mix biasanya, sesuaikan dengan lidahku. Dan aku suka bikin kayak bikin kue, bikin jajanan-jajanan gitu. Basicnya aku tuh suka di cooking, dimasak. Jadi aku cocok buat diri aku sendiri tuh cocok di bidang masak-memasak, cooking. Jadi cooking nggak harus bikin kue aja gitu loh. Cooking kan luas kan. Ya. Mau makanan Western atau makanan dalam negeri, kue, pokoknya kan banyak apanya. Banyak idenya lah kalau untuk masak gitu ya. Tapi itu tergantung dari diri kita ya. Kalau diri kita nggak bisa masak, nggak basic masak, ya jangan maksain. Jadi seperti itu ya, karena memang diawalinya dengan sebuah hobi ya. Iya. Diawalinya dengan kita harus tahu diri kita itu mampunya itu di mana gitu. Kan ada yang suka menjahit kan. Menjahit kan juga bisa jadi konten juga sebenarnya. Kayak make up kan juga di bidang make up, yang suka make up siapa. Itu kan juga bisa jadi konten. Betul. Jadi hobi, kemudian konsisten ya, karena saya lihat sampean berdua ini adalah orang-orang yang konsisten gitu. Ini mukanya Mbak Najwa kok nggak nampak ini. Internetnya agak. Yang penting jangan dicampur-campur lah. Sudah merasakan ya, bahwa konten khusus itu nilainya luar biasa ya, value-nya. Karena aku juga punya yang konten campur-campur kan. Soalnya aku nggak mau nyampur yang di Pawon SA dengan campuran-campuran yang lain. Makanya aku yang konten campuran-campuran itu sebagai selingan aja. Kalau fokusnya itu fokus di Pawon SA. Ya aku kan nggak tahu kalau nanti Nonik SA-nya juga terkenal ya, alhamdulillah. Mbak Blaska loh. Oke, sekarang Mbak Najwa ya, nanti tadi Mbak Noni adalah hobi dan kesenangan konsisten. Nah, karena banyaknya anak sekarang yang sudah mulai enggan untuk konsisten, menurut Mbak Najwa ketika dulu memulai dan menjaga kekonsistensiannya itu bagaimana? Bisa dibagi Mbak ceritanya? Kalau aku selain hobi terus senang, iku mau Mas. Kayaknya aku wis intinya dulu wis ngelamar kerjaan gitu loh maksudnya. Ngelamar kerjaan di sebuah kantor, terus masa kita nggak kerja dengan baik gitu loh maksudnya Mas. Dengan kantor itu sudah welcome ngasih ke kita sesuai mungkin kontrak kerja ke kita. Nah, masa kita enak-enak gitu loh. Kembali ke tanggung jawab. Itu tadi. Lebih ke arah apa yang udah kita mulai, ya udah tekuni gitu. Jangan belok-belok. Tekuni. Jadi tekuni sesuatu yang sudah kita pilih. Itu aja. Berarti waduh mantap. Karena ya belakangan ini adalah banyak juga konten-konten kreator itu yang notabene-nya bikin jalur bypass, bikin jalur cepat dengan cara ABC, akhirnya dismonet dan semuanya. Jadi karena itu tadi ketelatenan atau buru-burunya, karena saya pastikan ya dengan sampean berdua ini dari awal masuk ke komunitas nggak pernah selalu ngomongin masalah bayaran, nggak pernah selalu ngomongin channelku kok kayak gini ya, channelku kok nggak bisa kayak gini ya. Fokusnya mesti mencari sesuatu yang baru, terus seminggu 3 kali rutin upload. Jadi nggak pernah, sekali lagi dari awal memang saya ngelihat gitu loh, perjalanannya sampean berdua itu tidak ada sing aku koyok ngene. Sekarang itu yang saya alami ya, banyak banget konten-konten kreator itu udah
nggak yakin dengan dirinya sendiri dan ngerasa apa namanya, aku kok kayak gini, kok kayak gini, nggak. Ujung-ujungnya pengen nyari jalan pintas gitu tuh Mas maksudnya. Rata-rata lebih ke arah nggak enjoy, nggak menikmati sedangkan apa yang mereka lakukan gitu. Nggak bisa menikmati prosesnya. Nah, nggak iso. Sedangkan aku sendiri sampai detik ini 501 video sudah saya buat, kemudian subscribe baru di 2100. Saya coba mencontohkan bahwa I'm no problem gitu. Aku nggak pernah ada problem. Aku selalu memberikan support, tapi mereka nggak ngelihat itu. Mereka, guys, gimana beli view, beli subscribe, cepat monet, main VPN. Nggak salah juga. Kalau dari dulu itu kalau ditanya kan pasti yang penting kamu itu upload, punya inspirasi yang setidaknya itu bisa viralin apa itu channel kamu gitu kan. Ya udah itu. Apa sekiranya yang kalau di aku kan di Pawon SA itu dulu aku tuh yang paling viral itu bikin cara bikang. Walaupun aku bikin cara bikang 10 kali, ya tetap viral. Ya bikin cara bikang aja dalam bentuk apapun, dalam warna berbeda-beda juga bisa, diselingi dengan masakan-masakan lain gitu. Yang penting itu ngupload aja yang viral yang main. Nah itu nanti itu salah satu itu pasti jadi boom gitu loh. Jadi kita itu viral nggak viral itu nggak, sebenarnya itu nggak harus apa ya. Aku harus viral gitu enggak. Yang penting itu kita itu punya apa ya? Menikmati ya. Jadi menikmati, punya ide kreatif gitu aja, nggak usah mikirin mau viral, nanti viral apa enggak, nggak usah dipikirin. Yang penting itu kita ngupload aja. Ya, saya ngelihat hal itu ada dalam diri sampean berdua. Jadi it doesn't matter gitu. Aku senang, aku gawe, ya udah tak naikin dan aku punya kewajiban. Iya. Kadang kita juga harus lihat komen-komen viewers ya. Kadang cara ngomongnya terlalu lebay, terus cara penyampaiannya itu terlalu over gitu. Itu kita juga harus menerima kritik dan saran ya. Terus apa kayak videonya terlalu kepanjangan, terlalu bertele-tele gitu. Mantap. Kita itu harus perbaiki juga gitu loh. Kita harus menerima saran dari viewers kita juga. Jadi, kayak bikin cara bikang kan dulu waktu pertama bikin kan aku sampai 30 menit, 35 menit kan. Sekarang terlalu kepanjangan, Mbak. Terus aku, oh iya udah aku bikin kan yang lebih pendek. Itu. Terus ada lagi yang minta, Mbak dibikinkan takaran sendok, jangan aku nggak punya timbangan. Ya udah kita bikinkan. Kita tuh sebenarnya tuh punya inspirasi itu dari viewers juga. Mantap. Jadi penonton kita jangan diabein gitu. Intinya jangan diabaikan. Dan mereka pingin sesuatu kita kasih dan memang itu pun tidak sesuatu yang berat. Jadinya mereka stay terus dengan kita, merasa bahwa diperhatikan, komen ada. Luar biasa ya, kali ini istimewa. Mungkin ini udah hampir 5 menit tersisa, karena takutnya nanti kalau saya ngobrol panjang kepotong, nggak enak buat sampean-sampean. Aku minta di close statement. Jadi pesan dari Mbak Najwa dulu, pesan dari Mbak Najwa buat teman-teman yang lagi berjuang di sini dengan konten-kontennya, kira-kira yang bisa dipesenin ke mereka. Pesannya ya apa yang sudah kita mulai ya kita harus perjuangkan, dan pokoknya nggak ada ruginya toh. Kalau mau dimonet itu kalau pulang Indonesia kita tinggal ngelanjutin, pokoknya nggak ada ruginya. Jadi kayak bagian dari investasi atau sesuatu yang kita bangun nanti pasti ada buahnya, atau sesuatu yang kita tanam pasti nanti ada hasilnya kan. Iya. Oke Mbak Noni, dikasih closing statement.
buat teman-teman? Buat teman-teman yang baru mulai, ya itu tadi, konsisten, dengerin masukan-masukan dari orang yang baik, terus nggak ada ruginya kok main YouTube. Itu juga bisa jadi pensiunan kita, bukan pegawai negeri aja yang dapat pensiunan. Tapi mantan BMI juga dapat pensiun dari nge-YouTube. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Najwa dan Mbak Noni. Semakin hari komunitas akan terus berkembang dan suatu saat terus saya akan menghubungi sampean semuanya, dan mungkin Mbak Noni nanti yang 90 dan mendekati 100K lebih duluan, atau mungkin Mbak Rani aja, aku nggak ngerti. Tetapi yang jelas nanti mungkin pertemuan yang bersama teman-teman, saya juga berharap sampean juga bisa datang, bisa ikut nimbrung di Zoom, agar teman-teman juga merasa punya kekuatan bahwa mereka tidak sendiri dan perjuangan mereka nggak akan pernah sia-sia. Sekali lagi Mbak Najwa, terima kasih atas hadirnya. Ya, sama-sama atas kehamilannya. Mudah-mudahan di Indonesia suatu saat saya mau pulang pasti saya akan mampir dan collab. Jadi sekali lagi salam buat keluarga, terima kasih dari komunitas YouTuber Hong Kong. Mudah-mudahan silaturahmi akan terjalin terus di antara kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.